Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, berikut 10 amalan ijazah Abah Gurus Kumpul. Yang pertama berkata Abah Gurus Kumpul, barang siapa yang mengamalkan sholawat Zuhril Ashar setiap hari 15 kali sebelum tidur, maka tidak sampai seminggu orang tersebut pasti bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuril adhar wa yaqutil ahmar wa nuril adhar wa sirrillahil akbar, yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad, sang mutiara yang paling indah, berlian merah, cahaya yang paling terang, dan rahasia Allah yang paling besar. Dikisahkan ada seorang yang mengamalkan sholawat tersebut. Suatu malam dia tidur dalam keadaan junub. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang menjumpai di dalam mimpinya. Yang kedua berkata Abah Gurus Kumpul, supaya dapat ilmu laduni, amalannya ialah membaca sholawat nariyah sebanyak 33 kali setelah sholat tahajud. Bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarijul bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghammam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terurai dengan berkatnya segala macam penyakit, dilepaskan dari segala kesusahan, dikabulkan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan, dan husnul khotimah, dicurahkan air hujan dengan penuh rahmat. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau, setiap kedipan mata dan hembusan nafas, bahkan sebanyak pengetahuan bagimu. Sholawat nariyah diyakini memiliki banyak manfaat atau faedah bagi yang membacanya. Di antaranya, yang pertama dimudahkan rezekinya apabila dibaca 11 kali setelah sholat fardu. Yang kedua dimudahkan urusannya apabila dibaca 31 kali setelah sholat subuh. Yang ketiga dijauhkan dari penyakit dan bahaya apabila dibaca 90 kali dalam sehari. Yang keempat dikabulkan segala hajatnya apabila dibaca 300 kali dalam sehari. Yang ketiga berkata Abah Gurus Kumpul, dan bacalah zikir surat Al-Fatihah wasiat dari Imam Ghazali 100 kali dalam sehari. Yang kata Abah Gurus Kumpul bisa dicicil, yaitu dengan membaca 30 kali setelah sholat subuh, 25 kali setelah sholat zuhur, 20 kali setelah sholat asar, 15 kali setelah sholat maghrib, dan 10 kali setelah sholat isya. Yang keempat berkata Abah Gurus Kumpul, jangan sampai sehari semalam tidak membaca Al-Quran. Apabila sehari semalam tidak membaca Al-Quran, maka tandanya orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima berkata Abah Gurus Kumpul, kalau kalian ingin menjadi anak angkatku, jangan kurang sehari semalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali. Terserah sholawatnya, meski sholawat pendek. Kata beliau adalah Sallallahu Ala Muhammad. Yang keenam berkata Abah Gurus Kumpul, agar mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, bacalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 36 kali sehabis sholat fardu. Beliau berkata, ketika aku membacanya, tak lama ada seorang yang menawariku berangkat umroh. Yang ketujuh berkata Abah Gurus Kumpul, di antara perkataan guru bangil apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, dibaca 3 kali sesudah sholat subuh dan 3 kali sesudah sholat asar, fadilahnya adalah insya Allah kita terhindar dari segala bahaya, segala penyakit, serta terhindar dari kerugian.
Dan juga kita baca 7 kali sebelum makan dan minum. Fadilahnya insya Allah kita dibukakan hijab, mana yang halal, yang subhat, dan yang haram. Andai makanan itu berasal dari barang haram, maka kita dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan tersebut berubah menjadi ulat dan cacing. Hanya kita yang dapat melihat, sedangkan orang lain tidak dapat melihat. Dan kalau minuman itu diracuni orang, maka kita dibukakan hijab. Minuman tadi berasap dan hanya kita yang dapat melihatnya. Yang ke-8 berkata Abah Kudus Kumpul, sholawat untuk meluaskan rezeki yaitu sholawat midroron. Bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tamla'u biha qalbi wa sururon wa tarzuquni biha rizqan wa syi'an midroron wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, semoga Engkau mencurahkan rahmat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah rahmat itu menjadikan penuhnya cahaya iman dalam hati, juga kesolehan serta kebahagiaan, dan menambah rezeki yang sangat luas tiada henti-hentinya, dan kepada keluarga sahabatnya keselamatan. Fadilah sholawat midroron memiliki keutamaan serta fadilah yang multifungsi, diantaranya untuk kerezekian, kesehatan, terkabulnya hajat, dan lain sebagainya. Yang ke-9 berkata Abah Ngurus Kumpul, agar dapat rezeki yang banyak, halal dan bermanfaat untuk menolong agama Allah, baca sholawat fulus Habib Abdullah Al-Idrus, putra Habib Sakran, yang terkenal karena kewaliannya sebanyak 11 kali. Bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kudus, Ya Kudus, a'tinil fulus, wa man adani fahuwa manfus, bibarakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Artinya, ya Allah, wahai yang maha suci, berilah aku uang. Siapapun yang memusuhiku, matikanlah. Berkah dari Habib Abdullah Al-Idrus. Dan yang ke-10 berkata Abah Ngurus Kumpul, apabila masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas 3 kali untuk meluaskan rezeki. Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada sahabatnya, sampai rezeki sahabat itu melimpah hingga membanjiri tetangganya. Bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga kita semua diampuni dosa dohir batin seumur hidup, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khotimah indal maut, masuk surga bighairil hisab, terkumpul di dalam surga bersama Rasulullah SAW, para waliullah, dan orang-orang yang soleh. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.